Halo semuanya, pernah nggak sih pas lagi nikmatin kopi pagi-pagi, Anda kepikiran, gimana ceritanya ya minuman ini bisa sampai ke cangkir saya? Nah, hari ini kita bakal telusuri bareng-bareng perjalanan luar biasa itu. Dari sebutir biji di pohon sampai jadi secangkir kopi favorit Anda. Coba deh lihat secangkir kopi ini. Kelihatannya simple ya. Padahal di baliknya itu ada sebuah cerita yang kompleks banget. Cerita tentang alam, tentang sains, dan tentang pilihan-pilihan penting yang dibuat manusia. Dan percayalah, kisah ini nggak dimulai dari biji, tapi dari sebuah buah. Oke, yuk kita mulai bedah rahasianya. Supaya kita benar-benar paham sama kopi, kita harus mulai dari sumbernya, yaitu buah kopi itu sendiri. Karena biji yang selama ini kita sangrai dan giling itu sebetulnya adalah inti dari sebuah buah. Nah, ini dia penampakannya. Buah kopi, atau yang kerennya disebut coffee cherry, waktu masih nempel di pohon. Warnanya merah menyala pas udah matang. Mirip banget kan sama buah cherry? Di dalam buah inilah harta karun yang kita cari-cari itu tersembunyi. Nah, bagian ini seru banget nih, kita lihat anatominya ya. Kalau kita kupas lapis demi lapis, paling luar itu ada eksokarp atau kulitnya. Terus di dalamnya ada mesokarp, ini daging buahnya yang manis. Rasa manis inilah yang nantinya bakal ngaruh banget ke rasa akhir kopi loh. Lebih dalam lagi, ada lapisan tipis kayak kertas perkamen, namanya endokarp. Dan, tada! Di paling tengah akhirnya kita temukan biji kopi yang berharga itu. Oke, sekarang kita udah tahu biji kopi itu asalnya dari mana. Yuk kita kenalan sama 3 kepribadian utama di dunia kopi. Ada 3 jenis biji nih yang mendominasi pasar global dan masing-masing punya karakter yang unik banget. Dan inilah 2 bintang utamanya, Arabica dan Robusta. Pasti udah sering denger kan? Bahkan cuma dari lihat gambarnya aja, mungkin Anda udah bisa nebak kalau bentuk dan ukurannya sedikit beda. Keduanya ini raksasanya industri kopi, tapi dengan profil rasa yang jauh berbeda. Mari kita bandingkan langsung. Arabica, yang sebelah kiri, ini sering dianggap kelas premium. Rasanya itu kompleks, keasamannya seger, kadang ada aroma bunga atau buah-buahan gitu. Kafenya juga lebih rendah. Tapi dia ini tumbuhnya agak manja, harus di dataran tinggi, makanya harganya lebih mahal. Nah, di sisi lain ada Robusta. Sesuai namanya, dia lebih kuat dan tangguh. Kafenya nendang banget, bisa 2 kali lipat Arabica. Rasanya lebih tebal, lebih pahit, tapi lebih gampang ditanam, jadi harganya pun lebih bersahabat. Terus ada juga Liberica. Ini nih, pemain ketiga yang mungkin jarang kita dengar, tapi nggak kalah menarik. Ciri khasnya itu, ukurannya jumbo. Pohon, daun, sampai buahnya itu lebih besar dari Arabica dan Robusta. Karakteristik rasanya sih mirip-mirip sama Arabica, tapi dia punya satu keunggulan super, lebih tahan banting terhadap serangan hama. Eits, ceritanya belum selesai. Setelah biji kopi dipanen, perjalanannya masuk ke tahap yang super krusial, pengolahan. Nah, di sini ada 2 jalan utama yang bisa dipilih, dan pilihan ini bakal sangat menentukan seperti apa rasa kopi di cangkir Anda nanti. Diagram ini nunjukin 2 takdir yang bisa dipilih biji kopi setelah panen. Coba lihat, ada jalur pengolahan cara kering yang kelihatannya lebih ringkas dan ada jalur pengolahan cara basah yang langkahnya lebih banyak. Yuk kita telusuri satu persatu. Kita mulai dari jalan pertama, pengolahan kering. Ini metode yang paling tradisional dan paling simpel. Jadi buah kopi yang baru dipanen itu langsung digelar dan dijemur utuh di bawah matahari. Selama proses penjemuran ini, semua rasa manis dari daging buahnya itu pelan-pelan meresap ke dalam biji. Kalau sudah kering sempurna, baru deh kulit luarnya dikupas. Sekarang, jalan kedua, pengolahan basah. Nah, yang ini prosesnya jauh lebih rumit. Pertama, kulit dan daging buahnya langsung dikupas pakai mesin. Biji yang masih ada lapisan lendirnya, kemudian direndam di dalam air. Tujuannya untuk fermentasi, supaya lendirnya larut. Setelah itu, bijinya dicuci sampai bersih kling, baru deh dikeringkan. Jadi, buat apa sih repot-repot ada 2 cara pengolahan yang berbeda? Jawabannya cuma satu teman-teman, cita rasa. Semua pilihan tadi, mau itu jenis bijinya atau metode pengolahannya, semuanya bermuara ke satu hal, rasa kopi yang kita minum. Nah, ini dia kesimpulannya. Pengolahan cara basah, karena prosesnya dicuci bersih, cenderung menghasilkan kopi dengan karakter rasa yang lebih clean atau jernih. Keasamannya jadi lebih menonjol dan segar. Sebaliknya, pengolahan cara kering, di mana bijinya berinteraksi lebih lama dengan daging buahnya yang manis, cenderung menghasilkan kopi yang rasanya lebih manis, bodinya lebih tebal, dan seringkali punya aroma buah-buahan yang kuat. Jadi,
Lain kali Anda mampir ke kedai kopi dan lihat di menu ada tulisan Arabica proses basah atau Robusta proses kering, Anda udah nggak bingung lagi kan? Anda tahu persis cerita panjang di baliknya. Pertanyaannya sekarang, setelah tahu semua ini, kira-kira petualangan rasa kopi seperti apa yang akan Anda cari selanjutnya?